Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada panel proyek UAS mata kuliah Bisnis Intelijen yang diampu oleh Ibu Siska MKOM. Adapun judul panel proyek UAS ini adalah implementasi Bisnis Intelijen pada data e-commerce Tokopedia kategori fashion wanita di wilayah Jabodetabek menggunakan tabel publik. Lalu, anggota dari kelompok 4 sendiri ada saya, Alia Fadila, kemudian saya Fatimah Zahro. Saya Fatmata Zulfiya Holir. Saya Fira Fisyala Jafni. Saya Putri Zahwa Justisya. Saya Rizma Berliana Putri Afandi. Saya Syafira Fitria. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital seperti saat ini, di mana segala aspek dan aktivitas kehidupan telah mengalami digitalisasi termasuk dalam hal perdagangan. Banyak bermunculan platform digital atau yang lebih dikenal dengan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain yang diperuntukkan untuk memfasilitasi pasar online, di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa perlu bertemu langsung. Hal ini tentunya menjadi sarana yang mempermudah sebagian besar orang untuk dapat mengakses dan berbelanja barang kebutuhannya dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, di sini ada gambar perbandingan transaksi berdasarkan gender, di mana wanita merupakan pengguna e-commerce paling aktif dibandingkan dengan pria. Hal ini menjadikan produk-produk kategori fashion wanita merupakan produk yang memiliki prospek bagus dengan nilai jual tinggi di platform e-commerce. Akan tetapi, dalam menentukan produk apa yang akan dijual, tentunya perlu dilakukan analisis bisnis yang dapat membantu mendapat bisnis insight dari si penjual. Oleh karena itu, diperlukan informasi data seperti potensi minat pembeli terhadap suatu barang, wilayah dengan tingkat penjualan potensial, hingga kisaran harga dari suatu produk. Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu dalam final project UAS ini, kami mengimplementasikan bisnis intelijen pada data e-commerce Tokopedia kategori fashion wanita di wilayah Jabodetabek menggunakan tabel publik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai masalah bisnis. Mengenai masalah bisnis ini didasari oleh tadi latar belakang yang sudah Alia jelaskan. Di sini ada beberapa poin, yaitu produk apa saja yang memiliki tingkat penjualan tertinggi di wilayah Jabodetabek. Lalu kedua, berapa besar persentase dari 10 produk tertinggi yang terjual di wilayah Jabodetabek. Dan yang terakhir yaitu berapa rata-rata harga dari 5 produk tertinggi yang terjual di wilayah Jabodetabek. Nah, masalah-masalah bisnis ini yang akan menjadi dasar untuk visualisasi dashboard pada tableau nantinya. Nah, ini selanjutnya ada isi dari file data yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan file data fashion wanita dari e-commerce Tokopedia. Di sini ada 16 field, di mana ada field kategori, ada city, got mention, image URL, jumlah review, jumlah view, location, presentasi, data dan price, product ID, quantity sold, rating, shop nama, subkategori, title, dan URL. Oke, next. Nah, di sini sumber data yang kami gunakan itu adalah dari GitHub, di mana kita menggunakan data e-commerce Tokopedia pada kategori baju wanita. Di sini kami mendapatkan datanya itu dalam bentuk file .csv. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fioren. Baik, selanjutnya ini ada skema relasional. Di sini skema relasional ini berdasarkan data-data yang ada dalam yang kita ambil tadinya, yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Fatmayaka. Yang pertama ada table seller, yang atributnya berisi seller ID, integer, dan shop name,
serta CV. Kedua ada tabel produk. Di sini atributnya ada produk ID, seller ID, kategori, subkategori, title, image URL, price, jumlah view, quantity sold, jumlah review, dan rating. Lalu yang selanjutnya di sini kelompok kami mencantumkan dashboard yang berisikan 4 grafik yang sudah dibuat sedemikian rupa menggunakan Tableau. Salah satu tujuan dari dibuatnya grafik-grafik ini yaitu untuk membantu menjawab masalah bisnis yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk dashboard yang pertama yaitu di sini ada grafik yang menunjukkan produk yang paling banyak terjual di wilayah Jabodetabek. Sehingga grafik ini berkaitan dengan masalah bisnis yang pertama, yaitu produk apa saja yang memiliki tingkat penjualan tertinggi di wilayah Jabodetabek. Dari grafik tersebut bisa kita lihat bersama terdapat berbagai macam jenis baju wanita dari satu store yang telah terjual dan tersebar di wilayah Jabodetabek. Kemudian dari berbagai macam jenis baju wanita yang terjual di wilayah Jabodetabek, kelompok kami mengambil 5 sampel baju wanita yang menunjukkan data penjualan tertinggi. Berdasarkan grafik yang menunjukkan kategori produk dan kuantiti penjualan, dapat terlihat bahwa blus, kemeja, piyama, kaos, dan maxi dress memiliki penjualan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penjualan produk pakaian lainnya. Yang jumlah penjualan tiap produknya tersebut mencapai angka 20.000 hingga 22.000 dari penjualan produk blus, 15.000 hingga 17.000 dari penjualan produk kemeja, 15.000 dari penjualan produk piyama, 6.000 hingga 7.000 dari penjualan produk kaos, dan sekitar 7.000 dari penjualan produk maxi dress. Tujuan dari dibentuknya grafik ini adalah untuk membantu pihak perusahaan mengetahui tren pasar serta membantu pihak perusahaan dalam melakukan pemenuhan demand masyarakat terhadap pasar melalui produk yang menunjukkan angka penjualan tertinggi. Untuk grafik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, yang kedua itu, ini adalah grafik. Nah, ini tuh grafik untuk menjawab permasalahan bisnis dengan yang berapa besar persentase dari 10 produk tertinggi yang terjual. Berapa besar persentase dari 10 produk tertinggi yang terjual di wilayah Jabodetabek. Nah, berdasarkan diagram lingkaran tersebut, bisa kita lihat kategori produk dengan besaran persentase penjualan produk. Nah, yang diantaranya itu ada blus dengan 27,29%, lalu ada blus batik, ada daster, kaos, kemeja, lingerie, maxi dress, terus ada mini dress, piyama, sama blazer. Nah, tujuan dari dibentuknya diagram lingkaran ini itu untuk menunjukkan untuk mengetahui hasil penjualan dengan mudah nantinya dengan jumlah persentase. Lalu ini juga nanti berpengaruh terhadap income perusahaan. Baik. Dari grafik ketiga ini dibuat untuk menjawab dari pertanyaan bisnis mengenai berapa rata-rata harga dari 5 produk tertinggi yang terjual di wilayah Jabodetabek. Jadi terdapat 2 jenis grafik. Yang pertama itu survei harga 5 produk tertinggi yang terjual di Jabodetabek. Jadi dia lebih rincinya, dan yang kedua itu yang di sebelah kanan itu mengenai rata-rata harga produk juga, tapi dia lebih ke spesifik atau lebih rata-rata singkatnya. Jadi di sini dari grafik-grafik ini maka bisa disimpulkan salah satu contohnya adalah pada produk piyama dan juga blus di Kota Bogor itu dijual rata-rata harga sekitar Rp220.000 hingga Rp227.000. Dan untuk rata-rata harga jual terendah di wilayah Jabodetabek itu untuk produk maxi dress dan juga kaos itu di Tangerang Selatan dijual dengan rata-rata harga Rp32.000
hingga 41.000. Dan tujuan dibentuk rata-rata harga ini adalah agar perusahaan itu bisa menentukan harga yang tepat bagi produk-produk tersebut untuk dijual di tempat-tempat yang tadi jelaskan, yakni di wilayah Jabodetabek tersebut. Next. Dikarenakan kekurangan dari presentasi ini, di mana kita tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai grafik-grafik yang ada, maka kami mencantumkan link Tableau publik yang bisa diakses, yaitu di slide berikut. Ya, next. Oke, berikut grafik yang telah kami buat menggunakan Tableau publik. Terdapat 4 grafik. Ya, jadi secara singkatnya, untuk mengenai produk dengan produk yang terbanyak terjual di Jabodetabek itu terdapat 5 produk teratas, tapi di sini kemudian kami banyak produk itu, lalu kami mengerucutkannya dengan mengambil 10 produk tertinggi dari yang grafik sebelumnya, yang ada di grafik lingkaran, diagram lingkaran di sebelah kanan, yakni ada piyama, lalu ada blazer, ada blus, lalu ada blus batik, daster, kaos, kemeja, lingerie, maxi dress, dan juga midi dress. Scroll ke bawah tolong. Ya, ini yang tadi di slide ketiganya, yaitu mengenai rata-rata harga. Di situ terlihat salah satunya adalah blus di daerah Jakarta dengan harga tertinggi yaitu 137.000. Dan untuk yang di grafik sebelahnya, seperti contohnya di kota Jakarta itu untuk maxi dress itu rata-rata harganya atau average-nya itu 150.668 rupiah gitu. Seperti itu. Yang sangat berguna untuk menjawab masalah bisnis yang telah kami paparkan di presentasi sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan-kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.